Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fernanda dengan NIM 23042066 dari Prodi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Sumber-sumber Hukum Administrasi Negara dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Ibu Rahmadona Fitri Helmi, SAP MPN. Masuk saja ke materi yang pertama, yaitu definisi hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah cabang hukum yang mengatur organisasi, wewenang, dan tanggung jawab badan-badan pemerintah serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Hukum ini mencakup prinsip-prinsip yang mengatur cara pemerintah menjalankan fungsi-fungsinya, membuat keputusan administratif, dan bagaimana masyarakat dapat menuntut hak-haknya terhadap keputusan administratif tersebut. Dalam praktiknya, hukum administratif negara berfokus pada aspek-aspek seperti perizinan, pengaturan, dan prosedur administrasi, serta penyelesaian sengketa yang timbul dari tindakan atau keputusan administrasi pemerintah. Definisi hukum administrasi negara dalam artian yang sempit. Hukum administrasi negara merujuk pada peraturan-peraturan dan norma-norma yang mengatur kegiatan administratif pemerintah, termasuk cara badan-badan pemerintah membuat keputusan dan pelaksanaannya. Ini mencakup prosedur hukum yang harus diikuti dalam proses administrasi, hak dan kewajiban warga negara dalam interaksi mereka dengan pemerintah, serta mekanisme untuk mengajukan keluhan atau sengketa administratif. Kemudian ada definisi dalam artian yang luas. Hukum administrasi negara mencakup seluruh sistem hukum yang mengatur interaksi antara pemerintah dan masyarakat secara umum. Ini melibatkan tidak hanya peraturan administratif, tetapi juga prinsip-prinsip konstitusi yang mendasari pembentukan dan fungsi lembaga pemerintah, serta pengawasan dan akuntabilitas pemerintah. Dalam konteks ini, hukum administrasi negara juga mencakup aspek-aspek yang lebih luas seperti kebijakan publik, peraturan perundang-undangan yang lebih luas, dan peraturan tentang hak asasi manusia dalam konteks administrasi pemerintahan. Ke materi yang selanjutnya, yaitu sumber hukum menurut para ahli. Ada beberapa sumber hukum yang dirumuskan oleh para ahli. Yang pertama ada Bacan Mustafa, yang kedua ada Sudikno, yang ketiga ada Mokhtar Kusumaco. Baik, menurut Bacan Mustafa, sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat mengetahui dan mengenal hukum. Bila dikaitkan dengan hukum administrasi negara, maka tempat di mana kita bisa menemukan ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum administrasi negara itu disebut sebagai sumber hukum administrasi negara. Menurut Pacar Mustafa, sumber hukum adalah tempat di mana kita bisa menemukan ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum administrasi negara. Selanjutnya, menurut Sudikno menyampaikan sumber hukum itu seringkali dimaknai dalam beberapa arti. Yang pertama, sebagai asas hukum atau landasan hukum, yaitu sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum. Yang kedua, Sudikno berpendapat tentang hukum terdahulu, yaitu memberikan bahan-bahan pada hukum yang saat ini berlaku. Jadi, hukum yang ada pada masa lalu yang kemudian materinya dijadikan bahan-bahan pada hukum yang saat ini berlaku. Kemudian selanjutnya yaitu sumber berlakunya, di mana sumber itu memberi kekuatan berlaku, memberi kekuatan untuk mengikat secara formal kepada suatu peraturan hukum. Yang keempat, sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum. Yang kelima, sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum. Selanjutnya, menurut Mokhtar Kusumoja dan sumber hukum mempunyai dua arti. Yang pertama, sumber hukum dalam arti material, yakni sumber yang memberikan kekuatan hukum, mengikat pada suatu peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan perundang-undangan itu ditakuti oleh masyarakat
dan ditaati oleh masyarakat. Sumber hukum dalam arti material seperti faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum atau menimbulkan aturan hukum. Sumber hukum dalam arti material dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama sumber hukum historis, yang kedua sumber hukum sosiologis, yang ketiga sumber hukum filosofis. Sumber hukum yang kedua yaitu sumber hukum dalam arti formal atau formil. Adalah berbagai bentuk aturan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat atau tempat di mana masyarakat bisa menemukan aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Sumber hukum dalam arti formil ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu perundangan tertulis, yang kedua jurisprudensi, yang ketiga kebiasaan atau konvensi, yang keempat ada traktat dan perjanjian, yang kelima ada doktrin. Adapun sumber hukum menurut administrasi negara, yang pertama itu ada Pancasila, yang kedua ada peraturan perundang-undangan, yang ketiga ada kebiasaan atau konvensi, yang keempat ada jurisprudensi, dan yang kelima ada traktat perjanjian, serta yang keenam ada doktrin. Selanjutnya materi yang terakhir, yaitu contoh kasus. Di sini saya memberikan dua contoh kasus yang berbeda. Yang pertama itu ada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini menjadi dasar bagi penerapan prinsip kesetaraan dalam administrasi negara, termasuk dalam penanganan perizinan dan administrasi publik. Yang kedua, ada konkret Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini menetapkan prosedur dan prinsip-prinsip dasar administrasi pemerintahan seperti prinsip transparansi dan akuntabilitas. Misalnya implementasi ketentuan mengenai hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.